Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khair illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah la yasrifus su'a illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma syaa Allah la haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati, saya ta'zimi dan saya taati para habaib, wabil khusus kepada Al-Habib Abdullah bin Hasan Al-Hinduan, dan juga yang sangat kami hormati dan kami ta'zimi para alim ulama, para kiai yang mereka insyaallah adalah warathatul anbiya, wabil khusus kepada sahibu hadal makan, guru kita bersama Al-Muhtaram Kiai Haji Ahmad Badwi Muslim, dan juga kepada yang mulia Kiai Haji Kiai Haji Hanan Syafi'i dan Kiai Haji Abdul Munir, dan juga kepada Al-Ustadz Lora Habibi dan juga Haji Abdul Majid Rawatib, dan juga akhina fillah Kiai Haji Al-Ustadz Anwar, dan juga para kiai dan para asatid yang lainnya yang kalau ada yang tidak kami sebut karena belum kenal, tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami, dan juga seluruh jajaran asatid, staf pengajar dari Pondok Pesantren Nurul Ulum, Cahaya Ilmu, Masya Allah, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari pemerintahan kalau ada yang mewakili yang hadir semua, dari kepala desa kalau ada, dari militer, kepolisian dan lain sebagainya, wali-wali santri, para santri dan santriwati yang dimuliakan Allah, dan juga hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada malam hari ini, malam yang cerah, Masya Allah, kita dikumpulkan dalam satu perkumpulan yang luar biasa. Saya ikut terharu, alhamdulillah. Alhamdulillah, dan saya minta maaf, saya masih muda. Sebenarnya seharusnya biasanya ceramahnya berdiri, nggak duduk begini, biar lebih semangat. Tapi karena ini tadi nyupir sendiri dari Malang sampai ke sini, nggak apa-apa, sudah dikasih kursi, alhamdulillah. Maka alhamdulillah wa syukrulillah, hilang rasa capek saya, alhamdulillah, melihat tadi bagaimana anak-anak santri di wisuda. Dimaklumkan kepada saya, Masya Allah, yang kecil-kecil sudah hafal alfiyah luar biasa, ada yang sudah hafal 5 juz daripada Al-Quran, ada yang kecil-kecil hafal juz amma, luar biasa. Ikut berbahagia, walaupun gak ikut punya anak, saya ikut berbahagia, alhamdulillah. Bagaimana bahagianya orang tua di sini yang melihat anaknya, alhamdulillah, menuntut ilmu agama, belajar menghafalkan kitab-kitab salaf, menghafalkan kitab suci Al-Quran. Insya Allah, jangan khawatir bapak-bapak, ibu-ibu yang anaknya di pesantren, insya Allah mudah-mudahan kita doakan semua pelajar di sini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala anak yang saleh salihah, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat, sehingga bukan hanya sebatas membanggakan orang tuanya, tetapi membanggakan Habibuna wa Syafi'una Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Dan insya Allah
akan memberi syafaat kepada kedua orang tuanya nanti pada hari kiamat. Bahkan bukan cuma memberi syafaat, mudah-mudahan anak-anak kita pelajar dari pondok pesantren ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala para ulama yang diangkat derajatnya oleh Allah, maka bisa menarik orang tuanya. Walaupun misalnya bapaknya bukan ulama, ibunya bukan ulama, anaknya jadi ulama, mudah-mudahan insya Allah berkat perjuangan bapaknya yang meletakkan anaknya di pesantren, ibunya yang berjuang mau meninggalkan anaknya, mau berpisah dengan anaknya, mau membiayai pontang-panting untuk belajarnya anaknya, hari kiamat nanti bapaknya bukan ulama, ibunya bukan ulama, tapi ikut diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala berkat anaknya. Amin ya rabbal alamin. Luar biasa. Di sini ini ayat favorit saya, ditulis di sini. Alhamdulillah ya, saya masuk melihat ini sudah ditulis. Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sudah hafal semua, masya Allah. Saya sebenarnya minder di sini. Saya saja alfiyah sudah banyak yang lupa, sudah nggak hafal. Yang kecil-kecil di wisuda sudah hafal alfiyah. Saya disuruh ceramah, minder. Mau nerangkan ayat, minder sebenarnya di sini. Masya Allah, pesantren ini luar biasa. Diterangkan di sini, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang di antara yang beriman di antara kalian. Antara seluruh manusia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala derajatnya orang yang beriman dibandingkan dengan orang yang tidak beriman. Maka ini perlu diulang-ulang zaman sekarang, perlu diulang agar semua masyarakat paham bahwa seburuk-buruknya orang muslim, sebajingan-bajingannya orang muslim itu di mata Allah lebih mulia daripada sebaik-baiknya orang kafir. Ketahuilah, dikarenakan iman itu adalah segala-galanya. Walaupun orang mau jadi pahlawan, mau jadi ahli sodakoh, mau bangun 1000 masjid, kalau tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mau ngumrohkan sekampung, mau gajikan orang satu negara, kalau nggak beriman nggak ada artinya di mata Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan kekufuran dia, tidak percayanya dia kepada Allah, tidak percayanya dia kepada Rasulullah, padahal Allah sang penciptanya, Rasulullah Rasul yang diutus oleh Allah. Kekufurannya itu adalah kezaliman yang terbesar. Allah berfirman, inna syirka la dzulmun, kesyirikan adalah sebuah kezaliman yang besar, kata Allah Subhanahu. Maka ayat ini berbicara bahwa orang yang beriman pasti derajatnya lebih tinggi di mata Allah daripada orang yang tidak beriman. Walaupun yang kafir ini gubernur misalnya, walaupun yang kafir misalnya presiden, bangunannya bagus, misinya bagus, programnya bagus, tapi kafir, buat apa kita yang muslim lebih menghormati dan memilih mereka? Karena sesungguhnya iman itu lebih berharga. Diangkat oleh Allah derajat orang yang beriman dibandingkan orang yang tidak beriman. Kemudian walladzina utul ilma darajat, dan dari orang yang beriman tadi diangkat lagi secara khusus oleh Allah. Jadi yang kafir sudah ketinggalan. Jadi sebenarnya manusia semua yang kafir sudah ketinggalan, yang beriman diangkat derajat oleh Allah. Kemudian dari yang beriman ini disaring lagi, difilter lagi, diangkat lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Derajat siapa? Orang-orang yang utul ilma, orang-orang yang diberi ilmu, orang-orang yang diberi pengetahuan ilmu agama lebih, orang-orang yang pinter Al-Quran, yang pinter hadis, apalagi yang hidupnya ngajar Al-Quran. Rasulullah bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik kalian, yang paling mulia di antara kalian, profesi terbaik itu ternyata bukan jadi pemimpin, bukan, bahkan profesi terbaik adalah profesi yang dijalani oleh Nabi Muhammad, yaitu menjadi muallim, menjadi orang yang belajar agama kemudian mengajarkan agama. Maka diangkat oleh Allah derajat orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Ini sering saya sampaikan, sehingga Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu wa arda mengatakan diangkat derajatnya orang yang berilmu dibandingkan dengan yang tidak
Jadi mukmin tadi yang sudah mukmin diangkat oleh Allah, tapi yang berilmu, yang punya ilmu agama, yang ngaji, yang ngerti agama dengan yang gak ngerti agama diangkat oleh Allah yang berilmu 700 derajat. Ma baina darajatain, antara 2 derajat dari satu ke 2 itu kalau ditempuh perjalanan bi khamsami'ati amin 500 tahun baru nyampe dari satu ke 2. Jadi bayangkan orang yang berilmu diangkat oleh Allah 700 derajat, dari satu ke 2 500 tahun baru nyampe, dari derajat kedua yang ketiga 1000 tahun baru. Maka tinggi derajat orang yang ahli ilmu. Mudah-mudahan insya Allah di sini semua menjadi alim ulama, dan orang tuanya nanti ikut diangkat naik ke 7 derajat tersebut oleh anak-anaknya. Amin ya rabbal. Dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa'lamu annama auladukum amwalukum wa auladukum fitnah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, ketahuilah bahwasannya harta dan anak itu fitnah. Harta dan anak ini sama. Ini sebuah kenikmatan yang bermanfaatnya bagi hidup dunia akhirat sangat besar, yaitu harta dan anak. Tapi kata Allah, ketahuilah harta dan anak itu fitnah. Harta itu kadang-kadang bisa menyebabkan orang masuk surga gara-gara harta, tapi kadang-kadang juga harta bisa menyebabkan orang terperosok diadab oleh Allah gara-gara harta. Begitu juga anak, ada anak yang bisa menyebabkan bapaknya masuk surga gara-gara anaknya soleh solihah. Ada, tapi juga ada anak yang bukannya menjadi nikmat tapi menjadi fitnah. Bapaknya sudah masuk surga, ternyata ditarik nanti sama anaknya. Na'udzubillahi min. Harta menjadi musibah dan fitnah bagi Korun. Kenal Korun? Bukan Kirun ya, Korun. Korun oleh Allah diazab, disiksa, kafirnya gara-gara tapi harta jadi salah satu penyebab kemuliaan dan tingginya derajat Sayyiduna Utsman ibni Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Maka dari itu nggak apa-apa jadi orang kaya tapi jadi Sayyidina Utsman, jangan seperti Korun. Sayyidina Utsman itu bahkan pernah beli surga. Lu kok bisa beb surga dibeli? Ketika suatu saat diceritakan di Madinah, pada waktu itu lagi paceklik, kekurangan air, kering. Mungkin di sini mudah-mudahan airnya lancar di sini. Maka subhanallah, kebetulan yang nyumber bagus itu sumurnya orang Yahudi. Dan orang Yahudi ini kalau bahasa Maduranya cerek, pelit. Maka siapa yang mau ngambil air di sumurnya harus bayarnya mahal. Sampai ba'dul muslimin, sebagian orang muslim keberatan mau ngambil air, bayarnya mahal, keberatan. Padahal air buat apa? Buat minum ya, buat mandi dan lain sebagainya. Maka subhanallah, tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumumkan, siapa di antara kalian yang bisa membeli sumurnya orang Yahudi itu, maka aku jamin masuk surga. Dibeli maksudnya diwakafkan, dibagi-bagikan, siapa saja boleh mengambil. Zaman itu sumur itu harta berharga. Maka subhanallah, Sayyidina Utsman ini nanti kalau adik-adik para santri di sini, mudah-mudahan ada yang takdirkan oleh Allah sudah alim kaya, amin ya rabbal. Jadi yang seperti Sayyidina Utsman ya. Maka subhanallah, Sayyidina Utsman mendengar kata-kata itu, loncat Sayyidina Utsman bin Affan. Jangan sampai kedahuluan yang lain. Kalau kita sekarang urusan sedekah, kalau bisa ada fulan ya, urusan bantu pesantren, bantu masjid, ada fulan. Kalau Sayyidina Utsman enggak begitu. Sayyidina Utsman lari, jangan sampai kedahuluan yang lain. Langsung lari Sayyidina Utsman ke rumah orang Yahudi tersebut. Ditawar sumurnya mau dibeli, enggak dijual, tidak bisa. Sekian, tidak bisa. 2 kali lipat, tidak bisa. Sekian kali lipat, tidak saya. Kalau kita sudah mau wakaf nggak dijual, ya udah, alafu Pak Kiai, alafu Habib, itu yang tanah yang Habib kepingin itu sama orangnya nggak dijual, alhamdulillah uang saya selamat. Itu kalau kita. Tapi Sayyidina Utsman nggak putus asa. Sayyidina Utsman bilang, wahai orang Yahudi, kalau begitu, kalau kamu nggak mau jual, kamu punya sumur, nggak apa-apa, begini saja, aku bayar harga sekian mahal. Sumur itu 1 hari punya kamu, 1 hari punya saya. Sekarang Senin kamu yang punya, besok Selasa aku. Maka Yahudi tadi pikir-pikir, oke, kalau begitu nggak apa-apa. Maka subhanallah, ketika sudah demikian transaksinya, waktu jatahnya Sayyidina Utsman gratis, muslimin ambil air gratis, jatahnya Yahudi bayar, nggak ada yang mau.
waktu gratis sudah ngambil banyak, sedia untuk dua hari. Lama-lama akhirnya Yahudi bilang, sudahlah Utsman bin Affan, tambahi lagi bayaran sama seperti pertama, ambil sudah, beli sumur saya, dibayar sama Sayyidina Utsman. Subhanallah, Nabi yang mengatakan jaminan masuk. Maka dari itu kalau zaman sekarang, mudah-mudahan di sini nggak ada yang menghina Sayyidina Utsman. Oh, ini kurang ajar ini. Yang jamin masuk surga Nabi. Maka harta bisa jadi penyebab masuk, bisa jadi penyebab masuk neraka. Anak juga demikian. Anak bisa jadi penyebab orang itu masuk surga, bisa jadi penyebab orang masuk neraka. Anak bisa menjadi anak bisa menjadi satu penyebab orang tuanya bahagia di kubur. Anak juga bisa menjadi satu penyebab orang tuanya ngenes susah di dalam kubur. Al-Imam Al-Mujahid dalam kitab Tahqiqul Amal fima yanfa'ul mayyit minal a'mal mengatakan bahwasanya innal mayyit, sesungguhnya setiap mayit. Ini kita kira-kira jadi mayit semua atau tidak? Semua jadi mayit. Innal mayyit, sesungguhnya mayit la yubasyar fi qabrih, akan mendapat kabar di dalam kuburnya bisolahi waladihi min ba'dih, dengan kesolehan anaknya sepeninggal dia. Jadi kalau kita meninggal dunia punya anak, kemudian anaknya soleh, setiap hari mendoakan ayahnya, karena dulu belajar di pondok, ngerti caranya doa, ngerti caranya bakti kepada orang tua, tahu kalau setiap sholat. Maka dari itu santri-santri di sini jangan sampai sholat 5 waktu lupa doakan orang. Setiap sholat harus Rabbighfirli waliwa lidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, karena dikatakan barang siapa kalau sudah anak dalam sehari lupa doakan orang tuanya, sudah dikatakan semi durhaka dan menyebabkan sempitnya rezeki. Maka kalau sudah anak jarang doakan orang tua, anak itu tadi hidupnya nggak bisa tenang. Naudzubillah min. Maka orang tua yang dalam kubur lihat anaknya Masya Allah keluar dari pondok jadi ustadz, jadi ustadzah, ada yang nggak jadi ustadz jadi pengusaha, tapi karena berilmu jadi orang kaya yang model seperti Sayyidina Utsman, jadi pejuang pembela ulama, pejuang pembela gini, Masya Allah, cinta orang-orang soleh, hidupnya di majelis, dari majelis ke majelis, mimpin tahlil di sana, mimpin yasin di sana, setiap mendoakan yang ditahlili pasti orang tuanya didoakan juga. Maka dapat transfer terus ibunya, bapaknya dalam kubur dapat transfer terang, dapat kabar gembira, alhamdulillah anak saya begitu. Tahu dalam kubur itu mereka tahu dan sadar, alhamdulillah. Tapi sebaliknya, kalau anaknya dari kecil nggak dididik agama, sudah bapaknya nggak bisa mengajari, ibunya nggak bisa mengajari, nggak mau diantar ke madrasah, nggak mau diantar untuk belajar agama, akhirnya anaknya sibuk dengan urusan dunia. Kadang-kadang di zaman sekarang, minta maaf, banyak orang tua yang lebih mengedepankan urusan pendidikan dunia anaknya daripada urusan yang penting anak saya sekolah ini, nanti sekolah ini, nanti kuliah ini, nanti bisa kerja di sini, gajinya bisa 20 juta satu bulan, bisa 30 juta satu bulan. Kalau sudah gajinya 30 juta satu bulan, nanti kalau saya tua kan enak, anak saya selalu ngasih. Orang tua kalau anaknya datang ngasih uang, tiba-tiba datang, Pak, ini Pak, sisa gaji saya 2 juta, seneng nggak? Orang tuanya sudah sakit, nggak masak, tiba-tiba anaknya nyembelih sapi satu dimasak, wah rawon, kirim ke orang tuanya, seneng nggak? Tapi kalau pas anaknya masih sekolah, belum berhasil kerja, meninggal orang tuanya. Kemudian pas sukses, bapaknya sudah meninggal, ibunya sudah meninggal, anaknya tadi penghasilannya 1 bulan 5 miliar. Kemudian dia mau bakti kepada bapaknya, bawa uang 1 miliar ditabur di atas kubur bapaknya. Bapaknya dalam kubur senang, saya kepingin masakan bapak saya rawon 1 truk, 1 tangki, disiramkan rawonnya tadi ke kuburnya, melekep-lekep rawon dalam kubur. Na'udzubillah min. Bermanfaat harta? Tidak bermanfaat. Dan ini banyak terjadi, ma'asyiral muslimin. Anak bapaknya dari kecil sudah menanamkan kepada anaknya hubbud dunia,
Orang tua dari kecil sudah memasukkan ke dalam hati anaknya hubbud, kamu harus kaya, kamu harus begini, sampai nggak sempat ngajari ngaji, nggak sempat ngajari baca Al-Quran, nggak sempat ngajari ilmu agama, jangankan alfiyah, juz amma, baca qul huwallahu ahad, kadang-kadang keliru-keliru. Bapaknya meninggal, anaknya sukses anaknya pindah di kota, tinggal sukses, sibuk kerja, jangankan mau doakan bapaknya 5 waktu, setahun sekali untung, itu pun setahun sekali. Mau doakan dia nggak tahu caranya baca Yasin, nggak tahu caranya baca tahlil, sampai kadang-kadang ada orang anak ziarah ke kubur bapaknya cuma bawa HP, setel MP3 surat Yasin, anaknya duduk di situ. Kepingin nanti Pak dikubur disetelkan Yasin dari HP. Na'udzubillahi min. Begitu sudah Yasin, anaknya dengar Quran nggak seneng karena jarang dengarkan Quran. Setiap hari dengarnya dangdut palapa. Maka tengah-tengah dia duduk di kubur orang tuanya, ketiduran anaknya. Pas tidur habis Yasin, next song dangdut palapa di kuburan main. Na'udzubillahi min. Maka dari itu jangan ditanamkan kepada hati anak-anak kita, kata Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad. Beliau mengatakan wala tahrus fi qulubihim hubbad dunya, jangan kau tetapkan, jangan kau masukkan ke dalam hati anakmu dalam mendidik mereka mulai kecil dengan sifat hubbud dunya wa syahawatiha. Na'udzubillahi min dzalik. Tapi tanamkan kepada anakmu daripada kecil, yaitu cinta Allah, cinta Rasulullah, cinta kepada ahlul baitnya Rasulullah, cinta kepada para sahabatnya Rasulullah, cinta kepada Al-Quran, belajar Al-Quran, cinta kepada para ulama yang mereka adalah warasatul anbiya. Tanamkan itu kepada anakmu, bekali anakmu dengan ilmu agama yang banyak, yang cukup, sehingga nanti jadi anak yang bukan fitnah tapi membahagiakan dan membanggakan kamu dunia akhirat. Amin ya Rabbal. Maka dari itu ini juga wasiat untuk santri dan santriwati yang belum menikah ya. Dulu ini mungkin cerita para asatidz sudah hafal, diulang-ulang saja nggak apa-apa. Ada satu orang datang ke Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kalau kata orang Jawa wadul, apa kalau bahasa Maduranya taoning kok. Wadul itu lapor mengadu sama Sayyidina Utsman, sama Sayyidina Umar. Waktu itu Sayyidina Umar Amirul Mukminin, ya Amirul Mukminin, anak saya durhaka, anak saya kurang ajar, anak saya nggak berbakti sama sekali, kalau ngomong kasar dan lain sebagainya. Naudzubillah. Bahkan kadang-kadang kalau zaman sekarang anak durhaka, padahal dalam Al-Quran wala taqul lahuma, masya Allah, dalam Al-Quran wala taqul lahuma, ngomong saja sama orang tua nggak boleh. Anak zaman sekarang gara-gara nggak dipondokkan, gara-gara nggak belajar agama, nggak ngerti urusan bakti kepada orang tua, jangankan kadang-kadang bapaknya diajak berkelahi, bapaknya diajak akhir zaman ya sudah. Maka ada datang sama Sayyidina Umar bilang anaknya kurang ajar begini. Sayyidina Umar bilang, loh kok bisa? Apa dia nggak tahu bagaimana besarnya dosa durhaka kepada orang tua? Didatangkan anak itu tadi ke depan Sayyidina Umar. Singkat cerita, anak itu tadi sudah dimarahi sama Sayyidina Umar. Dia bilang, ya Amirul Mukminin, betul memang anak punya kewajiban terhadap orang tua, tapi bukankah orang tua juga punya kewajiban, anak juga punya hak dari orang tua? Kata Sayyidina Umar, betul. Apa haknya anak yang harus didapat dari orang tua? Kata Sayyidina Umar bin Khattab, 3. Yang pertama, carikan anakmu itu ibu yang baik. Jangan salah ini bapak-bapak, maksudnya bukan sudah ada ibunya cari ibu lagi, bukan. Nanti dipikir saya ceramah gini carikan ibu yang baik, oh ya Beb, anak saya carikan mama angkat yang baik, mama tiri yang baik, bukan. Maksudnya bukan begitu. Sayyidina Umar maksudnya carikan ibu yang baik sebelum menikah. Ketika kamu cari calon istri, jangan cuma lihat dari fisiknya. Kadang-kadang zaman sekarang, wah ini sudah radin ya, cantik, wah saya senang sama ini. Nggak taunya tukang buka aurat, nggak sholat, nggak bisa baca
nggak bisa baca Quran, itu istri bukan cuma akan jadi istri kamu, bukan cuma istri, tapi itu nanti calon ibu dari wal hiyal madrasatul ula, dan ibu itu adalah madrasah, sekolahan pertama bagi anak. Belum ke pondok, belum sekolah TK, belum playgroup, pertama yang mewarnainya belajar kepada kullu mauludin yuladu alal. Masya Allah, di sini sudah hafal hadis. Sebenarnya nggak perlu saya ceramah di sini. Masya Allah, hadirinnya Masya Allah, senang saya, alhamdulillah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Walaupun misalnya ada bapak bajingan, bapaknya bandar narkoba, bandar togel misalnya, kemudian ibunya mucikari misalnya, punya anak itu lahir baru abawahu yuhawidanihi au yumauni au yunasiranihi au yumajjisa, baru sama bapaknya. Kalau anak itu tadi ya otomatis kemungkinan besar buah tak jauh jatuh dari pohonnya. Ya mudah-mudahan kadang-kadang ada yang diberi hidayah oleh Allah, tapi karena pendidikan dari orang tuanya begitu, anaknya timbul hidupnya di lingkungan bajingan. Orang tuanya walaupun bajingan nggak sadar, biar anak saya kader sama seperti saya, jadi pengganti saya, khilafah saya, nggak basar jadi baji. Maka dari itu kata Sayyidina Umar, pilihkan ibu yang jangan karena cinta. Hati-hati anak pondok, waduh saya sudah cinta sama ini, hafal alfiyah, hafal Quran, yang dicintai pemandu karaoke. Saya sudah cinta, nggak apa-apa saya nikahi, nanti saya didik, saya dakwai. Jangan, cari istri yang sekufu ya, cari istri anak pondok, istrinya sama anak pondok, biar nanti anaknya semakin baik, semakin baik, semakin baik. Nggih, amin ya rabbal. Itu yang pertama. Yang kedua, haknya anak dari orang tua yaitu apa? Yaitu diberi nama dengan nama yang baik ya, nama dengan nama yang baik, dikarenakan nama itu doa, dan kata isim ayaguna ala musamma, kadang-kadang nama itu berpengaruh dengan yang dinamai. Maka ini sudah dibuat satu penelitian, dibuat satu nama itu berpengaruh pada perangainya anak. Dulu Rasulullah punya cucu dua, Al Hasan wal Husain. Ini ada yang buat kajian ini, penelitian. Kalau Sayyidina Hasan itu orangnya Masya Allah lembut, sangat Sayyidina Husain orangnya tegas. Mungkin kalau ngomong keras kayak saya, wallahu alam, mungkin ya. Saya ini bukan jahat, ngomong saya keras, ngapunten para kiai kalau dianggap Habib ini apa teriak-teriak malam-malam, minta maaf, agar nggak ngantuk saja, saya biar nggak ngantuk. Sayyidina Husain orangnya bukan keras, tegas ya. Maka dari itu kalau zaman sekarang kok misalnya ada ulama yang tegas, jangan dianggap radikal, keras, jangan. Itu kadang-kadang bukan keras, kadang-kadang kalau kita belajar bagaimana sejarahnya Rasulullah lemah lembut, ada kalanya Rasulullah tegas. Kalau melempem semua itu bukan Islam, marah. Ada yang lemah, ada yang tegas. Dalam Islam juga begitu. Ada Sayyidina Utsman lembut, Sayyidina Utsman. Sayyidina Umar tegas, Sayyidina Umar. Begitu juga Sayyidina Husain lebih tegas. Sayyidina Hasan baik, lembut. Sayyidina Husain tegas. Subhanallah, anak diteliti, yang namanya Hasan dengan yang namanya Husain itu pengaruh ke perangainya. Yang Hasan lembut, yang Husain tegas, mayoritas begitu. Dan saya menyaksikan ada ada teman akrab saya, anaknya kembar namanya Hasan Husain, persis. Yang Hasan lembut, yang Husain garang tegas. Subhanallah, jadi nama itu ada pengaruhnya terhadap perangai Maka kewajiban orang tua anaknya dikasih nama yang jangan nanti karena Ahok itu ganteng kasih nama Ahok, jangan jadi penista agama nanti, naudzubillah min dzalik. Saya dulu pernah ada satu teman pegawainya, anaknya dikasih nama Muhammad Devil. Tahu artinya Devil? Muhammad setan, astagfirullahaladzim. Ketika ditanya kenapa kok kamu kasih Muhammad Devil, soalnya saya suka seneng lihat Manchester City. Manchester itu julukannya Red Devil, setan merah. Dia nggak tahu artinya Red Devil, maka anaknya saya kasih nama yang Muhammadnya Islami, Devilnya nama gaul. Jangan kasih nama yang baik. Itu anak harus mendapatkan, itu kewajiban orang tua dan itu haknya. Yang ketiga, apa haknya anak? Yaitu dididik agama oleh orang tuanya, dididik baca Quran, bahkan dididik untuk ngapalkan Quran. Maksudnya yaitu pendidikan keilmuan
Maka anak itu tadi bilang, ya Amirul Mukminin, ketahuilah tiga-tiga tadi saya nggak dapat dari bapak saya ini. Anak ini kurang ajar tapi tegas juga. Yang pertama, ibu saya budak hitam kafir awalnya, dikawin sama bapak saya, nggak diajari agama apa-apa. Setelah saya lahir, bapak saya sudah kayak nggak suka sama saya karena kulit saya hitam. Ini diriwayatkan bapaknya orang kulitnya nggak hitam, ibunya orang kulit hitam. Bapak saya nggak suka, nggak diurusi, dibiarkan saya dididik ibu saya. Ibu saya nggak ngerti agama sama sekali, saya nggak diajari satu huruf Quran, saya nggak pernah diajari. Jangankan mau diajari hafal 5 juz seperti santri di sini, satu huruf saya nggak pernah diajari. Nama saya juga nggak baik. Kemudian pengajaran agama juga saya tidak dapatkan, saya tidak pernah diajari ngapal Quran, nggak pernah diajari baca Quran, nggak pernah diajari ilmu agama. Maka apa kata Sayyidina Umar? Kata Sayyidina Umar, hei bapak, sebelum anakmu ini durhaka kepada kamu, sebelum anakmu jadi anak seperti ini, bajingan seperti ini, anak yang durhaka kepada kamu, kamu dulu yang durhaka kepada anakmu. Kamu dulu wahai bapakmu, kamu yang durhaka kepada anak kamu, tidak membelaikan ibu yang baik, tidak mengajarkan memberi nama yang baik, tidak memberi bekalan ilmu agama, sehingga anakmu pantas saja jadi anak yang tidak soleh, jadi anak yang durhaka. Kemudian sekarang ketika kurang ajar kamu mengadu kepada saya, kenapa tidak dulu-dulu kamu bekali dengan ilmu agama yang baik? Maka dari itu agama Islam ini luar biasa. Cukup apa lanjut? Siap sampai malam ya, soalnya saya perjalanannya jauh ya. Kalian pulang deket sini, saya masih jauh tapi nggak apa-apa, alhamdulillah. Apa tadi? Astaghfirullahaladzim. Dikatakan blank saya gara-gara perjalanan. Apa tadi terakhir saya bicara tentang apa? Masya Allah. Anak, oh iya, di dalam Islam berbakti kepada kedua orang tua itu dijunjung sangat luar biasa. Maka kalau orang tua kepingin anaknya bakti, harapan orang tua itu kepingin anaknya kalau sukses tapi nggak berbakti, apa gunanya? Malin kundang itu sukses tapi nggak ngakui ibunya, itu sama seperti orang kafir. Kalau baik sukses tapi nggak mengakui Tuhannya, nggak ada gunanya. Sama seperti anak sukses hebat jadi presiden tapi kalau ketemu bapaknya, wah ini bukan bapak saya, seneng. Maka agama Islam kalau ingin punya anak berbakti, bekali ilmu agama yang cukup. Kalau anak itu ngerti agama, merasuk itu ilmu ke dalam hatinya, bukan cuma ke dalam akalnya, maka pasti otomatis anak itu akan menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Dikarenakan agama Islam mempunyai konsep Nabi Muhammad, ridallah fi ridal walidain. Ini konsep agama Islam, ridhonya Allah. Padahal orang ibadah, ngaji, sholat, puasa, apa yang dicari? Ridho Allah. Tapi apa kata Nabi Muhammad? Ridho Allah ridhonya Allah ada di ridho kedua orang tua. Wa sukhtullah fi sukhtil walidain fi sukhtihima, dan murkanya Allah ada dalam, maksudnya walaupun orang rajin sholat tahajud sampai kepalanya hitam, orang mau sodakoh sampai ratusan juta, miliaran, tapi kalau kurang ajar kepada kedua orang tuanya murka kepada dia nggak dapat ridho Allah. Yang didapat ini ajaran Islam, dan nggak ada agama lain yang meletakkan orang tua di posisi seperti Islam. Bukannya kita mau membandingkan, dan agama kita memang satu-satunya agama yang benar, alhamdulillah, satu-satunya agama. Inna dina indallahil Islam. Subhanallah, agama yang lain urusan bakti sama bapak sama ibu nggak ada yang seperti dalam. Maka dari itu dikisahkan di Perancis itu kalau Pamekasan sini terus Sumenep belok kanan. Di Perancis, dunia barat, kehidupan sudah liberal. Tahu liberal? Apa liberal itu? Bebas, nggak mau diatur, bahkan pada akhirnya nggak mau diatur dengan aturan agama. Maka dari itu jangan sampai pemikiran liberal berkembang di negara kita, negara yang ini memang ada yang bilang, ya Beb, di sini memang negara bebas. Iya, tapi bukan negara setan yang bebas di sini. Di sini negara mayoritas umat Islam. Hargai aturan agama terbesar yang ada di Indonesia ini. Maka subhanallah, kalau sudah kehidupan menjadi liberal, bebas,
tidak mau diatur dengan aturan, bahkan tidak mau diatur dengan aturan agama, seperti yang terjadi di belahan dunia di Eropa sana, sudah menganut liberal. Kacau, jangan kira mereka hidup nampaknya enak, banyak yang hatinya kering gersang di sana. Orang tua di sana menangis karena anak di negeri barat kalau sudah umur 16 tahun, 16 itu karena liberal bebas. Ini kalau dibiarkan di Indonesia nanti jadi begini juga. Maka kalau sudah umur 16 tahun, bapak ibunya nggak boleh ngurusi anaknya lagi, nggak boleh ngelarang anaknya. Anaknya mau ngapain, haknya anaknya. Anaknya mau jadi gay, silahkan. Tahu gay? Laki kawin sama kambing saja tahu, laki kawin sama perempuan. Ini manusia katanya modern, katanya hebat, lebih jahiliyah dari kambing. Maka misalnya kalau di negara barat ada yang anaknya jadi gay, jadi lesbi, jadi homo, kemudian bapaknya marah, ibunya marah, kecewa, dimarahi anaknya tadi, anaknya bisa lapor polisi, bapaknya ditangkap, dimasukkan penjara. Ini kejadian nyata. Bahkan saya ada sahabat saya punya anak di Belanda, anaknya pacaran sampai tinggal bareng sama pacarnya, kafir pacarnya. Kemudian bapaknya marah, dijemput paksa anak perempuannya tadi dari rumah pacarnya. Anaknya lapor polisi. Kalau polisinya beriman, polisinya belani bapaknya. Tapi karena sudah pola pikir liberal, kita doakan polisi di Indonesia tidak jadi liberal seperti di barat. Amin ya rabbal. Karena polisinya sudah beridekan liberal di sana, maka ketika anaknya lapor tadi, menurut undang-undang liberal mereka, bukan bapaknya yang didukung, tapi anaknya yang didukung. Bapaknya dipenjara gara-gara menjemput paksa anaknya yang kumpul kebo sama pacar kafirnya. Kira-kira orang tua yang seperti ini, walaupun anaknya sukses, bahagia, ridho kepada anaknya, merasa bersyukur atau merasa kecewa melahirkan anak sampai jadi seperti itu? Kecewa ma'asyiral muslimin. Tapi dalam Islam luar biasa, sampai diceritakan di Perancis itu ketika ada orang non muslim, anaknya dirawat kecil, disusui, nangis malam ya. Ini bagi ibu-ibu yang sudah pengalaman punya anak, dan juga bapak-bapak. Saya belum sebenarnya, hampir ya, mohon doa kepada para hadirin, hampir menunggu waktu. Maka subhanallah, anaknya malam nangis, rela bapaknya nggak tidur, tumbuh kecil, dirawat, dijaga 16 tahun, nggak mau diatur, hilang. Bahkan kadang-kadang ini bukan cerita, bahkan kadang-kadang bahkan jangan jauh-jauh di Perancis, seperti di Singapura, bahkan di negara kita, di kota-kota besar sudah mulai seperti ini. Kadang-kadang anaknya sudah besar, sudah bisa cari uang sendiri. Untung kalau datang ke orang tuanya setahun sekali, kadang-kadang nggak ketemu sampai 1 tahun 2 tahun, nggak peduli, nggak telepon, nggak apa, udah nafsi. Maka di Perancis ini ada melihat anaknya seperti itu. Kemudian dia punya tetangga orang Islam, kebetulan ada di situ imigran dari Tunisia wala Aljazair. Ini kejadian nyata, dilihat anaknya kok sampai besar-besar, beda. Datang ke orang tuanya, sampai sukses tapi tetap ke orang tuanya hormat. Kalau ketemu orang tuanya cium tangan. Pernah nggak kita lihat bule kafir anaknya cium tangan sama orang tuanya? Kalau ketemu orang tuanya cium tangan, datang setiap libur bawa hadiah kepada orang tuanya. Tetangganya yang kafir ngiri, saya kepingin anak saya kalau dewasa jadi seperti ini. Maka tanya-tanya, gimana anak kamu kok bisa begini? Oh, karena ini ajaran agama saya, karena Nabi saya mengajarkan seperti ini. Allah dalam Al-Quran mengajarkan kepada orang tua seperti ini. Saya ajari anak saya Quran, saya ajari anak saya hadis, sehingga merasuk agama itu kepada hati mereka, dan mereka mengamalkannya. Di antara wujud pengamalan agama mereka yaitu hormat dan baktinya kepada orang tua. Maka apa yang diperbuat orang kafir ini, anaknya diantar ke pondok, anaknya diantar anaknya, ada pondok di Perancis, subhanallah, tapi jalannya masya Allah ya. Dibawa anaknya ke pondok, masjid di sana, itu masjid katanya, ini juga saya diceritani, saya nggak pernah ke Perancis ya. Maka subhanallah, dibawa anaknya ke pesantren, disuruh ngaji agama Islam. Masuk anaknya sendirian, ditanya, saya sama ibu saya suruh belajar di sini. Ustadz, loh mana ibu kamu? Ibu saya di luar, nggak berani masuk. Kenapa nggak masuk? Karena ibu saya bukan orang Islam. Loh, ibu kamu bukan orang Islam, kok kamu mau dipondokkan?
Singkat cerita keluar, akhirnya wawancara sama ibunya. Ibunya bilang cerita tentang kisah tadi, saya ingin agar anak saya ini mempelajari agama Islam biar nanti hormat kepada kedua orang tuanya. Luar biasa. Maka dari itu beruntung bapak-bapak ibu-ibu, insya Allah yang anaknya di pesantren mudah-mudahan insya Allah mengamalkan. Tapi kalau sudah anak pondok durhaka sama orang tua, kebacut ini namanya. Sudah ngerti agamanya, ngerti hadisnya, tadi wala taqul lahum uffin, apal semua, tapi bentak-bentak sama orang tuanya, itu berarti ilmu nggak bermanfaat. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dari itu beruntung bagi yang belajar anaknya di tempat agama seperti ini, sangat beruntung. Kita doakan mudah-mudahan insya Allah hadirin dan hadirat semua anak-anaknya dijadikan alim dan alimah, jadi ulama semua. Karena bahkan urusan ilmu, saya padahal tadi mau ceramah lain, mau ceramah bab Ramadan, tapi lihat keadaan ini berubah. Bahkan urusan ilmu itu sampai para ulama ada yang mengatakan orang kalau sudah nggak berilmu dan nggak mau cari ilmu, mati saja sudah. Karena kemuliaan itu di dunia ini sebenarnya hanya terletak di ilmu. Dikatakan bahkan kalau ngaji ta'alim muta'alim ya, dikatakan di situ ada orang yang bodoh itu ya, mereka kehidupannya sebenarnya mati sebelum. Nah itu syair-syairnya anak-anak hafal semua, masya Allah. Saya nggak perlu menjelaskan di sini. Maka subhanallah, bahkan apa kata Imam Syafi'i? Kata Imam Syafi'i, la khaira liman la yuhibbul ilm. Kata Imam Syafi'i, kalau sudah orang itu nggak seneng ilmu agama, dia nggak seneng, nggak ada kebaikannya sama sekali orang ini. Walaupun ahli ibadah, walaupun seneng sholat tahajud, walaupun seneng puasa, tapi nggak seneng bukan berarti kalau bukan ulama nggak baik, bukan, seneng. Ada orang sudah merasa ahli ilmu nggak seneng sama ilmu, nggak baik juga. Ada orang yang nggak punya ilmu tapi semangat, mau hadir pengajian sana, mau dapat ilmu sana, dapat ilmu, itu seneng ilmu. Kata Imam Syafi'i, kalau sudah orang nggak seneng sama ilmu, la khaira fihi, nggak ada baiknya sama sekali. Na'udzubillahi min. Karena ilmu ini wasilah yang bisa menyampaikan kita kepada, kita mau ridhonya siapa, kita mau masuk surganya siapa, mau menyembah Allah lewat siapa, Nabi Muhammad. Kita bisa kenal Allah perantaranya Nabi Muhammad. Kita bisa kenal Nabi Muhammad, pernah ketemu Nabi? Apa Nabi pernah ke Pamekasan? Pernah ketemu Rasul? Siapa perantara yang bisa mengenalkan kita kepada Rasulullah, kepada ajarannya Rasulullah, ajaran birrul walidain dan lain sebagainya? Siapa? Al ulama warasatul. Para ulama tersebutlah yang menjadi pewaris para nabi. Maka dari itu dikatakan kun aliman, hidup di dunia kalau bisa jadi orang Waduh nggak bisa Beb, ya sudah, anakmu mana yang banyak, punya anak yang banyak, pondokkan, taruh pondok sini, pondok sana, belajarkan. Ini saya jadikan ahli nahwu, yang ini saya jadikan ahli fikih, yang ini saya jadikan ahli tasawuf, yang ini, masya Allah, anak-anaknya diusahakan jadi ulama. Kalau nggak bisa juga kun aliman au muta'alliman, jadi santri. Nggak bisa jadi santri, anaknya juga misalnya dia nggak sempat mau jadi santri, kun mustami'an, jadi pendengar. Walaupun saya bukan ulama, tapi malam ini jadi begini, oh iya saya mondok enggak, jadi orang alim juga enggak, saya sudah tua, sudah sibuk, mau mondok enggak mungkin, mau ngaji lagi di madrasah enggak mungkin, ya sudah, enggak apa-apa, kun mustami'an, jadi orang yang seneng dengar pengajian. Oh di sana ada Kiai Fulan, ayo hadir, ada waktu. Oh di sana ada pengajiannya Kiai Fulan, ayo hadir. Oh ini ada majelisnya Ustadz Fulan, oh Ustadz Kiai Haji Ahmad Badwi, di sini ada pengajian kitab ini. Oh saya ada waktu mumpung kosong pulang kerja, hadir. Begitu, enggak sempat juga, Habib saya kerja berangkat jam 6, pulang jam 11 malam, nggak sempat mau hadir pengajian. Wahai Habib, ya sudah, minimal kun muhibban, jadi pecinta orang, muhibban lil ilm wa muhibban lil ulama, cinta kepada orang alim dan cinta kepada ilmu. Kalau ini nggak perlu saya terangkan, masya Allah, orang Madura diberi kelebihan oleh Allah, pujian ini ikhlas. Orang Madura diberi kelebihan dalam takdim mereka kepada para ulama dibandingkan suku-suku yang lain di antara
di Jawa Timur ini dan Jawa pada umumnya. Madura takzimnya sama ulama luar biasa. Mudah-mudahan terus kekal seperti ini, jangan sampai jadi pembenci para ulama. Jangan sampai di Madura ada yang sudah dapat predikat bagus, cintanya sama ulama luar biasa, pembela kiai, taat komando para kiai, bagus, terkenal Madura ini se-Indonesia, terkenal nurut tak cinta sama habaib, sama ulama, sama para kiai. Maka jangan sampai ada di Madura ini kita biarkan pembenci dan pencaci para ulama. Sudah ulama bukan, santri bukan, mustami'an sering dengar para ulama menyampaikan ilmunya bukan, cinta enggak, nyaci maki. Udah gitu kadang ulama yang dicaci maki dzurriyyatur rasul. Saya nggak perlu cerita di sini bagaimana hukum mereka. Bagaimana dalam ajaran, tanya kepada para asatid, dicaci maki, dibabi-babi. Naudzubillah ini terjadi. Mudah-mudahan di Madura nggak ada yang seperti ini. Mudah percaya dengan fitnah-fitnah murahan yang ditujukan kepada para orang-orang alim, orang berilmu. Sudah dia bukan siapa-siapa. Ini orang yang derajatnya diangkat sekian tinggi oleh Allah. Dicaci maki, naudzubillah, sungguh celaka orang yang seperti ini hidupnya dunia akhirat. Mudah-mudahan di sini nggak ada yang seperti itu. Kalau ada mudah-mudahan dapat hidayah. Kalau nggak dapat hidayah juga mudah-mudahan cepat dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal alamin. Maka dari itu bersyukur. Saya tambah sedikit, kita sekarang mau masuk bulan Ramadan. Tadi masalah ilmu, kita sekarang mau masuk bulan Ramadan. Bulan yang sangat istimewa, bulan sangat sudah di luar kita semua sudah apal bulan Ramadan, bulan istimewa, bulan suci, bulan awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Dan bulan Ramadan ini juga min sya'airillah, termasuk syiar-syiarnya agama Allah, yaitu adalah bulan Ramadan. Kalau hari ada hari Jumat, syiarnya hari Jumat yaitu waktu sholat, nah itu syiar. Sedangkan dalam setahun urusan bulan, syiar Islam itu ada di bulan Ramadan. Wa may yu'azzim sya'airallah. Sudah ngantuk para penghafal Qur'annya, enggak apa-apa, sudah cukup. Tadi jawabnya cepat, ini sudah saya nunggu jawab anggap. Lanjut sedikit. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub wa may yu'azzim sya'airallah. Barang siapa yang mengagungkan, memuliakan syiar-syiar agama Allah, maka itu termasuk daripada ketakwaan hati. Dan bulan Ramadan adalah syiar-syiar agama Allah, ditunjukkan di dalam bulan itu. Kita harus mengagungkannya dengan menunjukkan bahwa syariat Islam, kehidupan Islami itu nampak lebih dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Maka jangan kita biarkan, ini agak keras sedikit, nggak apa-apa Ustaz, jangan kita biarkan bulan Ramadan ini dinodai dan dinajisi oleh maksiat. Jangan kita biarkan bulan Ramadan yang suci di dalamnya masih ada minuman keras, di dalamnya masih ada orang judi terang-terangan, kita biarkan zina terang-terangan, yang ini sangat keji dan kotor di bulan yang lain, apalagi dalam bulan suci Ramadan. Jadilah kita orang-orang yang kalau kita baca Maulid Al-Habsyi, maulidnya Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, di situ ada doanya, wa anta ja'alana mimman nasara hadzal habiba wa wazarah. Di situ beliau berdoa, kalau kita sering baca Simtud Duror itu maulid, di situ kalau kabul doanya beliau mendoakan wa anta ja'alana, ya Allah jadikan kami ya Allah mimman nasara hadzal habib, orang-orang yang menjadi pembela, penolong, orang-orang yang membela agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang bilang Habib, agama Nabi Muhammad nggak perlu dibela, ini waras atau enggak? Ada yang bilang Allah nggak perlu dibela. Memang Allah nggak perlu dibela, tapi Allah memerintahkan kita membela agama Allah. Wa in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Allah yang perintah. Wa in tansurullah, kamu bela agamanya Allah, maka kamu akan dibela oleh Allah. Jadi sebenarnya kita bela agama Allah biar pancing kita daripada mendapat pancingan pembelaan Allah kepada kita. Kita yang perlu pembelaan Allah. Gimana biar dibela Allah? Bela agama Allah.
Maka dari itu mudah-mudahan kabul doa ini, kita menjadi pembela agamanya Nabi Muhammad. Gimana karakter pembela agama Nabi? Mudah-mudahan di sini para santri jadi ulama semua, nanti jadi pembela-pembela agama Islam, pembela-pembela syariat Nabi Muhammad, khususnya di akhir zaman yang penuh fitnah. Jadi pembela Nabi Muhammad itu istimewa sekali derajatnya di mata Allah. Gimana karakter pembela Nabi Muhammad? Nabi menjelaskan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadih. Ini karakternya. Kalau kamu melihat satu kemungkaran, kamu rubah kemungkaran itu. Kalau kamu ada kekuasaan, ada kekuatan, dengan kekuasaan dan kekuatan kamu. Wa illam tastati, kalau kamu nggak bisa, nggak mampu, Habib, di situ ada kumpulan mabuk, orangnya besar-besar, saya kecil sendirian, saya mau bubarkan mereka, nanti saya yang dibubarkan, takut, saya nggak berani. Lisan, mas, jangan mabuk, ini bulan suci Ramadan, apa nggak takut murka Allah? Tapi tetap bil hikmah wal mau'idatil, bukan berarti harus marah-marah, dengan lembut. Tapi kalau lembut berkali-kali nggak bisa juga, ya perlu koordinasi gimana caranya ini nggak mengotori bulan sucinya Allah. Wa illam yastati, kalau sudah pakai kekuasaan, kekuatan nggak berani, pakai lisan juga nggak. Habib, nanti kalau saya protes itu orang-orang mabuk, saya bilangi, saya nasihati, saya dilempar pakai botol, saya dikeroyok, wah Habib nggak berani. Ya sudah, fabi galbi, dengan hati, ingkar dengan hati, Allah ingkar. Wadzalika at'aful iman, yang ingkar dengan hati itu adalah paling lemahnya. Jadi kalau sudah lihat mungkar, lihat maksiat, kok hatinya nggak ada masalah, biar hak asasi manusia masing-masing. Sana mabuk biar mabuk, saya terawih. Sana zina biar zina, saya terawih. Nggak sudah hak, kita nggak boleh mencampuri urusan mereka, nanti melanggar etika A B C D E F G. Bahkan kadang-kadang mereka mabuk, kita tetap berteman akrab. Mereka lagi minum, kita duduk nongkrong bareng. Pulang terawih ada yang mabuk, kita ikut nongkrong bareng. Wah Habib, saya nggak ikut minum, tapi nggak nasihati. Jangankan yughayyirhu biyadih, maka dikatakan ini murka Allah turun, yang ikut duduk ikut dilaknat oleh Allah. Bagaimana orang Bani Israel dulu diadab, diantaranya kanu la yatanahawna am munkarin fa'aluh. Orang Bani Israel dulu diantara diadab, mereka nggak maksiat tapi tidak mencegah dan tidak ingkar atas perbuatan mungkar yang diperbuat oleh mereka. Maka mari di bulan Ramadan kita bersama-sama, khususnya di sini para kiai bersatu, masya Allah. Saya lihat di Madura luar biasa, untuk harus ditertibkan, nggak ada tempat-tempat maksiat buka di bulan Ramadan. Amin ya Rabbal. Dan juga kalau bisa, ini mungkin di Madura sudah diterapkan, saya nggak tahu. Katanya di sini masya Allah bulan Ramadan nggak ada warung buka di sini ya. Tidak ada. Alhamdulillah. Kalau siang menghormati bulan Ramadan, warung nggak ada yang buka, luar biasa. Tapi kalau warung-warungnya buka, ini tahun lalu beredar isu, ada yang mengatakan orang yang berpuasa harus menghormati orang yang tidak berpuasa. Kebalik atau tidak? Yang berpuasa menghormati yang tidak berpuasa, kebalik atau tidak? Kebalik, ma'asyiral muslimin. Bagaimana tidak kebalik? Orang yang ibadah kok suruh hormati orang yang meninggalkan kewajiban? Nanti lama-lama orang yang tidak suka mabuk harusnya menghormati peminum-peminum khamr, jangan diganggu. Orang yang tidak suka zina seharusnya menghormati para pezina. Na'udzubillahi min dzalik. Maka jangan begitu. Bahkan terakhir, sudah ngantuk semua, ini kisah penutup sudah. Diceritakan bulan Ramadan yang istimewa ini. Dulu diceritakan dalam kitab Fawaidul Mukhtarah, ini nasihatnya Al Habib Zain bin Smith dikumpulkan oleh muridnya. Dituliskan satu kisah, ada orang Majusi. Majusi itu nyembah api, tapi tetangganya banyak yang Muslim. Subhanallah, waktu bulan Ramadan anaknya Majusi ini masih kecil, makan di pinggir jalan siang-siang. Ketika makan di pinggir jalan siang-siang, bapaknya lihat, padahal kafir ini, bukan Muslim. Wajib puasa enggak? Tidak wajib. Tapi lihat anaknya makan, bapaknya marah, dipukul anaknya, dicewer mungkin anaknya. Kamu nggak punya adab, nggak punya akhlak,
kamu kok bulan puasanya ini bulan sucinya orang Islam, nggak boleh makan, nggak boleh minum siang hari, kok kamu makan di pinggir jalan, kamu nggak menghormati bulan sucinya orang. Subhanallah, nggak lama meninggal dunia Majusi. Kalau Majusi mati bisa masuk surga? Nggak bisa. Tapi subhanallah, ada satu orang soleh di kampung situ mimpi masuk surga ini orang. Dalam mimpinya ditanya, kok bisa masuk surga? Alhamdulillah, saya diberi hidayah oleh Allah. Ketika saya mau meninggal, tiba-tiba ada yang menuntun saya, seakan-akan saya tiba-tiba mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan Rasulullah. Belum sempat ibadah dicabut, tapi kata-kata terakhirnya syahadat. Wal Islam yajubu ma qablah, kata Nabi. Islam itu menghapus apa yang sebelumnya, mati masuk surga. Dan saya dituntun syahadat berkat saya mukul anak saya makan siang-siang di bulan Ramadan, karena penghormatan saya kepada bulan sucinya Allah, maka saya ditakdirkan oleh Allah masuk. Itu orang Majusi. Nah, bagaimana kadang-kadang zaman sekarang, tapi mungkin di sini nggak ada, amin ya rabbal. Majusi enggak, kadang-kadang namanya Muhammad Ramadan. Ramadan siang-siang rokok di pinggir jalan. Saya pernah satu waktu, bukan di Madura, Masya Allah, ada warung namanya Warung Barokah. Siang-siang bulan Ramadan penuh orang. Yang makan itu ya mayoritas Muslim, yang Muslim mokel, nggak puasa. Karena nggak puasa tanpa uzur ini dosa besar, ma'asyiral muslimin. Maka dari itu ini jangan sampai terjadi di sini mulai sekarang sampai generasi kapanpun. Amin ya rabbal alamin. Kita hormati bulan Ramadan, kita sucikan bulan Ramadan, dan yang terakhir, siapkan diri kita untuk malam pertama. Malam pertama bulan Ramadan yang dikatakan idza kana awwalul lailah minhu, kalau sudah datang malam pertama bulan Ramadan, yanzurullah ila ibadih, Allah akan melihat kepada hamba-hambanya. Malam itu jangan sampai kita maksiat. Kalau bisa 1 bulan penuh, karena di situ juga ada Lailatul Qadar. Sudah, saya mau cerita Lailatul Qadar tambah malam nanti. Malam itu malam pertama bulan Ramadan, jangan kita maksiat, jangan kita ngobrol-ngobrol kosong. Minta kepada Allah, karena Allah pada malam pertama bulan Ramadan setiap tahun Allah melihat kepada hamba-hambanya dengan pandangan kasih sayang. Wa man nadzarallahu ilaih, barang siapa yang pada malam itu dapat pandangan kasih sayangnya Allah, lam yu'adzab, tidak akan diazab oleh Allah subhanahu. Maka minta, jangan sampai malam itu Allah lagi melihat, kita lagi maksiat, kita lagi nonton film porno, jangan sampai, naudzubillah min dzalik. Bukan pandangan rahmah yang didapat, pandangan murka. Malam itu kita setelah sholat taraweh, sebelum puasa, besok malam puasa itu setelah sholat taraweh kita sholat, bahkan kalau bisa malam menyendiri minta, ya Allah pandang aku ya Allah, undur ilaina, kalau nggak bisa bahasa Indonesia, lihat kepada kami ya Allah, lihat aku ya Allah, sebagaimana dijanjikan malam ini kalau engkau melihat kepada seorang hamba bi'aidir rahmah, dengan pandangan rahmah, maka akan diampuni dan tidak akan diadab selama-lamanya. Dan insya Allah siapa yang pada malam hari itu diberi pandangan rahmah, maka di hari-hari berikutnya di bulan Ramadan dia akan bisa mengisi dengan ibadah baik malam-malamnya sampai mendapatkan Lailatul Qadar wa huwa khairun min alfi syahr, dan sampai keluar dari bulan Ramadan sampai diampuni semua dosanya dan diangkat setinggi-tingginya derajatnya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik wal inayah kepada kita sehingga kita bisa terus istiqomah lurus di jalannya, khususnya dalam menyambut bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa mulai dari malam pertama bulan Ramadan kita sudah mengisinya dengan ibadah dan membersihkan diri kita dari maksiat, menjauhi semua maksiat yang besar ataupun yang kecil. Diberikan oleh Allah di 10 hari pertama yang penuh dengan rahmat, kita bisa ibadah yang luar biasa di situ dan betul-betul enggak maksiat sehingga dapat rahmat Allah. Di pertengahan bulan Ramadan 10 hari yang kedua yang di situ adalah maghfirah. Mudah-mudahan insya Allah kita juga tidak melempem kalau kata orang Jawa ibadahnya di pertengahan bulan Ramadan, dan juga di 10 hari yang terakhir. Dan ini sebenarnya adalah intinya yang paling banyak itskun minan nar, pembebasan dari api neraka, penentuan berhasil tidak berhasilnya Ramadannya seseorang yaitu di 10 hari yang terakhir. Mudah-mudahan kita bukan cuma semangat ibadah di awal tapi loyo di akhir, tapi kita terus istiqomah
mulai awal dari akhir. Di antara satu ijazah daripada Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, kalau ingin bulan Ramadan ibadahnya tidak merosot di ujung-ujung, karena kadang-kadang semangat di awal merosot di ujung. Kalau tidak ingin seperti itu, banyak-banyak baca doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Baca ini setiap sholat, bahkan di bulan Ramadan yang banyak baca ini. Setiap santai-santai baca Allahumma ya Allah, Allahumma a'inni, tolong aku ya Allah, bantu aku ya Allah, ala dzikrika, untuk selalu bisa zikir, ingat kepadamu, wa syukrika, dan syukur kepadamu ya Allah, wa husni ibadatik, dan beribadah dengan sebaik-baiknya. Maka kalau kita baca ini setiap hari di bulan Ramadan, insya Allah ibadah kita bisa istiqamah, tidak melorot dan menjadi loyo di akhir bulan Ramadan, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan. Kalau dari apa yang saya sampaikan tadi banyak yang salah, banyak kekurangan, banyak hal-hal yang mungkin menyinggung hati para hadirin dan hadirat. Kalau ada yang salah maklum, para di sini banyak yang lebih alim daripada saya, masya Allah, di pesantren luar biasa. Maka dari itu kalau ada yang salah saya mohon maaf. Kalau ada kalimat yang menyinggung, yang kasar, saya juga tidak ada niat apa-apa. Kalau ada yang tersinggung, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada yang tidak cocok, ini Habibnya kecil kok keras, sudah kecil, masih muda, duduk di atas kursi, sok-sok tua, ya, maka itu mungkin memang kesalahan saya. Sebenarnya para kiai yang lebih tua, yang lebih pantas, tapi berhubung ini permintaan dari Sohibul Bait, kalau tidak pantas dan kurang sopan, saya yang masih muda duduk di sini, para kiai, para orang-orang yang lebih tua daripada saya duduk di bawah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau juga ceramahnya kepanjangan, yang ceramah enjoy, tapi yang denger nggak habis-habis, mau pulang mau tidur, ya. Kalau kepanjangan itu juga salah saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk diri saya, mudah-mudahan, dan mudah-mudahan ada manfaat, bukan cuma didengar, oh Habib ini ceramahnya enak, nggak enak, tidak, tapi diingat-ingat dan diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah dijadikan keyakinan kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi saya dan juga bagi hadirin. Astaghfirullah min qaulin bila amalin, laqad nasabtu bihi naslan lidhi uqmi, amartukal khaira lakin ma'tamartu bihi, famastaqamtu qauli lakastaqimi. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.